Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran akidah dari buku yang berjudul Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan keempat setelah salat maghrib di Masjid Al-Ukhuwah yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus, jamaah, dan para ustadznya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita telah selesai dari bab pertama dan sekarang memasuki bab kedua di halaman 13. Halaman 13. Betul ya? Bisa dilihat bukunya, bab kedua halaman 13. Di mana bab ini berjudul Kaidah dan Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Artinya pada bab ini kita akan sama-sama pelajari bagaimana manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam beristidlal atau di dalam berdalil, khususnya dalam perkara akidah. Bab ini penting untuk dipelajari karena benar tidaknya akidah itu bergantung pada sumber yang dijadikan sebagai dalil. Kita ulang, benar atau tidaknya akidah itu bergantung pada sumber yang dijadikan sebagai dalil. Sehingga kalau sumbernya benar, maka akidahnya pun akan benar. Sebaliknya, kalau dari sumbernya saja sudah keliru, maka akidah yang dihasilkan pun akan keliru. Dan kita akan pelajari di sini ya. Manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam berdalil ya untuk menetapkan akidah mereka. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Di mana bab ini cukup panjang dari halaman 13
sampai halaman 22. Dari halaman 13 sampai halaman 22, Al-Ustadz penulis buku rahimahullah membawakan ada sekitar 10 kaidah atau prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam berdalil. Langsung saja kita mulai dengan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama disebutkan sumber akidah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ijma' salafus salih. Ini kaidah yang pertama. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa akidah yang benar adalah akidah yang diambil dari 3 sumber ini. Diambil dari 3 sumber ini. Sumber yang pertama ialah Al-Quranul Karim. Dan sumber yang kedua ialah As-Sunnah. Dan garis bawahi penggalan kata yang sahih. Artinya ya, sunnah atau hadis yang dijadikan sumber diambilnya akidah adalah sunnah atau hadis yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis-hadis yang tidak valid. Yang dijadikan sumber adalah hadis-hadis yang memang telah sabit, telah tetap, telah valid datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber yang ketiga ialah ijma', konsensus atau kesepakatan para salaf. Ya. Kesepakatan para salaf. Artinya yang dijadikan dalil di dalam berakidah di samping Al-Quran, di samping As-Sunnah, juga ijma' salaf. Karena ijma' salaf ini merupakan hujjah yang wajib diterima sebagaimana ditunjukkan oleh banyak dalil. Ya. Jadi para as-salafus salih, kalau mereka telah bersepakat di atas suatu keyakinan, ya, maka kesepakatan tersebut mesti diterima oleh kaum muslimin. Demikian. Ini ya. Ini 3 sumber akidah yang benar yang menjadi pijakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Baik. Adapun selain 3 hal ini yang dijadikan sebagai sumber pengambilan akidah, maka akan menimbulkan akidah yang keliru, ya, akidah yang rusak. Karena akidah yang benar itu hanya diambil dari ketiga sumber ini saja, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kaidah yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ini kaidah yang kedua. Artinya kalau telah datang hadis dan hadis tersebut sahih, valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut wajib diterima sebagai hujjah. Hadis tersebut wajib diterima sebagai hujjah. Ya. Patokannya, acuannya, ya, selama riwayat tersebut sahih. Pokoknya kalau riwayat tersebut sahih berdasarkan disiplin ilmu hadis, maka
riwayat tersebut wajib diterima sebagai hujjah dalam berakidah sekalipun sifatnya ahad. Sekalipun sifatnya ahad. Ini ada istilah di sini. Istilah tentang hadis ahad. Jadi di dalam ilmu mustalahil hadis ada klasifikasi atau pembagian hadis ditinjau dari beberapa tinjauan. Salah satu diantaranya ialah hadis atau pembagian hadis ditinjau dari jumlah orang yang meriwayatkannya. Maka di antara pembagiannya, ya, hadis terbagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ada demikian. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang cukup banyak. Itu yang mutawatir. Sedangkan yang ahad itu, ya, jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah periwayat hadis mutawatir. Ya. Jadi antara hadis ahad dengan hadis mutawatir itu, ya, perbedaannya hanya pada jumlah orang yang meriwayatkan. Itu. Nah, kalau hadis mutawatir jelas, ya, validitasnya sangat kuat. Sedangkan hadis ahad, itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah, kalau suatu hadis apabila riwayatnya telah sahih, maka itu merupakan hujjah yang wajib diterima sekalipun statusnya apa? Ahad. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diselisihi oleh sejumlah firqah-firqah sesat. Di mana di luar sana ada sejumlah firqah sesat yang tidak mau menerima hadis ahad sebagai argumen di dalam berakidah sekalipun hadis ahad tersebut sahih. Di luar sana ada kelompok-kelompok menyimpang seperti itu. Dan ini amat berbahaya. Ya. Kalau prinsip seperti itu diiyakan, maka akan banyak dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditolak. Padahal hadisnya sahih. Demikian. Ini ya. Bisa dilihat tuh di catatan kaki nomor 22 ada penjelasan tentang apa yang tadi sudah kita sebutkan. Disebutkan di catatan kaki, ya. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih. Seorang periwayat atau lebih. Tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung. Artinya tidak sampai sebanyak jumlah periwayat hadis mutawatir. Itu singkatnya. Namun tadi hadis ahad kalau riwayatnya sahih maka itu wajib diterima. Demikian, ya. Tidak seperti kelompok-kelompok sesat, ya, yang mereka katanya hanya mau menerima hadis yang mutawatir saja di dalam berakidah. Ini merupakan penyimpangan, ya. Akan ada banyak dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bisa ditolak dan ditinggalkan gara-gara pendapat menyimpang seperti itu. Demikian. Dibawakan di sini firman Allah Taala di surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman penggalannya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa saja yang
telah Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah hal tersebut, dan apa saja yang telah beliau larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ini perhatikan penggalan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap hambanya untuk mengambil setiap hadis yang telah valid datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik hadis tersebut mutawatir ataupun hadis ahad. Allah suruh ambil, fakhudhuh, maka ambillah oleh kalian, terimalah oleh kalian. Demikian. Dan menarik di sini di catatan kaki nomor di catatan kaki halaman 14 ya. Catatan kaki halaman 14 yang ada faidah di sini disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membuat bab dengan judul Al-Hujjah fi Tathbiti Khabaril Wahid. Artinya dalil penetapan khobar ahad atau hadis ahad dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Artinya kaidah nomor 2 ini ya, ini merupakan kaidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antaranya seperti yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Yang di dalam kitab tersebut beliau membuat sebuah bab khusus yang di dalam membela hadis ahad, ya, kehujahan hadis ahad ya untuk diterima. Demikian ya. Inilah prinsip atau manhaj yang benar di dalam berakidah. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita ke kaidah yang nomor 3 halaman 14. Dilihat ya. Kaidah nomor 3 halaman 14. Berbunyi, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Apa maksud dari kaidah nomor 3 ini? Kalau tadi nomor 1 dan nomor 2 itu berkenaan dengan sumbernya yang dijadikan sebagai dalil. Tadi ya, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf. As-Sunnah pokoknya yang sahih, baik derajatnya mutawatir ataupun ahad. Adapun kaidah nomor 3 ini berkenaan tentang rujukan di dalam memahami dalil-dalil tersebut. Tadi dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para salaf. Nah sekarang apa yang menjadi rujukan di dalam memahami dalil-dalil tersebut? Ya, maka tadi jawabnya, yang menjadi rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah ya Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Demikian pula pemahaman para salaf serta ya tinjauan dari sisi bahasa Arab. Ini rujukan yang benar di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Demikian. Bahwa rujukan yang benar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah ya Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Karena ya antara ayat-ayat Al-Quran satu sama lain itu saling menjelaskan. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan Al-Quran. Hadis dengan hadis juga saling menjelaskan. Ya, itu rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian. Ya, bahwa rujukan yang benar
dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama adalah ya Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Karena satu sama lain saling apa? Menjelaskan. Demikian. Dan tidak mungkin ada pertentangan di antara ya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keduanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Juga Al-Quran dan As-Sunnah dipahami menurut pemahaman as-salafus salih. Itu ya, Al-Quran dan As-Sunnah juga mesti dipahami menurut pemahaman as-salafus salih, ya, menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, para salaf, generasi ya keemasan Islam. Itu mengapa pemahaman para salaf yang dijadikan sebagai rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Jawabnya karena memang Allah yang ajarkan dan juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ada pembahasan khusus di bab keempat nanti, ya. Nanti ada bab khusus di bab keempat, halaman 25 nanti. Halaman 25 yang berjudul kewajiban ittiba' mengikuti jejak salafus salih dan menetapkan manhajnya. Itu ya, nanti kita akan pelajari sama-sama bab khusus, bab keempat, tentang kewajiban menjadikan pemahaman para salaf sebagai rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu kewajiban meniti manhaj salafus salih. Nanti kita akan pelajari di bab keempat, ya. Akan kita pelajari bersama sejumlah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Demikian pula perkataan para ulama yang menegaskan wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Itu ya, nanti kita pelajari bersama. Baik. Lalu tadi ya, rujukan lainnya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ialah dari sisi bahasa Arab. Karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dengan bahasa Arab, sehingga ya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu tidak melenceng dari apa yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita beralih ke prinsip atau kaidah yang keempat. Masih di halaman 14. Kaidah keempat berbunyi, prinsip-prinsip utama dalam agama alias usuluddin semua telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang keempat yang mesti dipahami dan dicamkan, bahwa seluruh usuluddin, pokok-pokok dan prinsip-prinsip di dalam agama Islam, akidah dan manhaj, itu semua telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa akidah Islam, akidah yang benar itu sudah sempurna, sudah lengkap, sudah utuh, sudah paten. Itu ya, telah dijelaskan dan diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, di dalam pokok-pokok akidah ini, ya, tidak ada ranah ya seseorang dengan bebas berpendapat. Itu karena semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tinggal terima saja. Itu karena akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah yang benar merupakan akidah warisan. Saya ulang ya, akidah yang benar itu merupakan akidah
warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya akidah warisan berarti akidah tersebut bukanlah akidah yang boleh diotak-atik. Yang namanya akidah warisan itu akidah yang mesti diterima apa adanya. Itu tidak menerima perubahan, ya. Tidak menerima perubahan, tidak menerima revisi, tidak menerima penambahan dan pengurangan. Ini harus dipahami ini, ya. Akidah yang kita yakini harus persis sama seperti akidah yang dahulu diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Sehingga tidak dibenarkan kalau kemudian, ya, ada pihak-pihak baik perorangan ataupun kelompok yang kemudian, ya, membuat-buat atau mengada-adakan akidah-akidah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di sini firman Allah taala di surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3, pada penggalan ayat tersebut Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Allah berfirman yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku serta telah aku ridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Ini, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kaidah yang kelima, halaman 15. Kaidah yang kelima, halaman 15. Kaidahnya berbunyi, berserah diri alias taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ini kaidah yang kelima tentang keharusan bertaslim, berserah diri, pasrah, tunduk, manut, patuh, taat, ya, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam urusan berakidah. Ya. Ini merupakan kaidah dan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam berdalil, terutama dalam perkara akidah. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu senantiasa bersikap taslim. Taslim itu tadi berserah diri, pasrah, patuh, taat, tunduk, manut kepada dalil. Itu. Ini menjadi salah satu prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sesat. Itu. Ya. Ini diantara salah satu prinsip manhaj yang membedakan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan firqah-firqah sesat. Ya. Bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu selalu taslim, berserah diri, tunduk kepada dalil. Itu. Beda dengan kelompok-kelompok sesat yang selalu menolak, melawan, menentang dalil. Itu. Ya. Tidak seperti Ahlus Sunnati wal Jamaah yang selalu taslim, berserah diri dan tunduk terhadap dalil. Demikian. Makanya tadi disebutkan tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Beda dengan seluruh kelompok yang menyimpang, di mana di antara ciri khas mereka adalah, ya, merupakan hal biasa, hal lumrah apabila ada ayat Al-Quran yang ditolak, apabila ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditolak, itu hal biasa bagi mereka, ya. Bagi kelompok-kelompok sesat, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang, menolak ayat Al-Quran atau menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hal lumrah, wajar, biasa bagi mereka. Beda dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah menganggap sikap menolak dalil itu bahaya. Ya, merupakan pintu kesesatan dan
kebinasaan ketika berani menolak dalil. Ini apapun alasan dan ya apapun alasan yang dijadikan untuk menolak dalil tersebut. Ini yang harus dipahami bersama. Nah, mengapa kaidah-kaidah seperti ini kita pelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari poin-poin akidah? Jawabnya, agar kita telah bersiap diri untuk selalu taslim, berserah diri, tunduk terhadap dalil kalau sudah disampaikan, ya, di setiap perkara akidah yang akan kita pelajari. Kalau ini belum dipahami dan dicamkan dengan baik, khawatirnya belum siap untuk menerima ya kabar-kabar yang telah datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara akidah. Nah, tentang taslim ini dibawakan ayat firman Allah Ta'ala ya, di surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65 ya. Di mana ayat ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya taslim, berserah diri, tunduk terhadap dalil. Firman Allah di surat An-Nisa ayat 65. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbik," maka demi Rabbmu, "la yu'minun," mereka itu tidaklah beriman, "hatta yuhakkimuka," sampai mereka menjadikan Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus hukum, fima syajara bainahum, di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka pun tidak mendapati di dalam hati-hati mereka adanya rasa berat terhadap apa yang telah Anda putuskan, wa yusallimu taslima, dan hingga mereka pun bertaslim setaslim-taslimnya itu. Hingga mereka itu berserah diri dengan penuh ketundukan. Ini jelas ayat tersebut ya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menegaskan bahwa seseorang tidaklah dikatakan beriman sampai hal ini dia wujudkan. Yang pertama, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus hukum. Yang kedua, tidak boleh ada rasa berat di dalam hati untuk menerima segala putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, harus bersikap taslim, berserah diri, tunduk terhadap dalil yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jelas ayatnya itu ya. Harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus hukum, tidak boleh ada rasa berat dalam hati terhadap segala putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga harus benar-benar taslim, berserah diri, menerima dengan sepenuhnya setiap dalil yang telah datang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, masuk Isya. Adzan dulu ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kaidah yang keenam, halaman 16, berbunyi dalil akli atau dalil akal. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Ini perhatikan ya, pahami bersama kaidahnya. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nas yang sahih, sehingga antara akal dengan dalil ayat ataupun hadis tidaklah untuk dipertentangkan. Karena akal akan sesuai dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah asalkan akal tersebut benar. Ini yang harus dipahami ini. Bahwa idealnya, normalnya ya, setiap dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya akan sesuai dengan dalil akal. Kalau akal tersebut salim, selamat, benar. Sehingga kalau dirasa ada pertentangan antara akal dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, yang dituduh itu akalnya, bukan ayat dan hadisnya. Ini kaidah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang banyak dilanggar dan diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat. Pegang kuat-kuat ya. Bahwa akal itu akan selalu sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah apabila akal tersebut benar, salim, selamat. Sehingga kalau seandainya dirasa ada pertentangan antara akal dengan suatu dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang dituduh itu akalnya. Yang dituduh salah itu apa? Akalnya, bukan ayatnya, bukan
hadisnya. Itu kalau dirasa ada pertentangan. Ya, yang dituduh itu akalnya. Akalnya yang tidak beres, akalnya yang tidak benar, akal yang tidak selamat ketika menentang Al-Quran ataupun as-sunnah. Karena sebetulnya kalau akalnya beres, akalnya selamat, akalnya benar, selamanya tidak akan menolak Al-Quran dan as-sunnah. Ayo, ini pegang kuat-kuat kaidah tersebut. Demikian. Nah, lihat kita ringkas sedikit di baris yang keempat setelah titik. Disebutkan, ya, apabila sepertinya, seolah-olah, seakan-akan ada pertentangan di antara keduanya, yakni antara dalil akal dengan dalil nas, maka dalil nakli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Ini kaidah prinsip dalam berdalil, ya, yang cuma ada pada ahlus sunnati wal jamaah. Ya, ini diselisihi dan disalahi oleh kelompok-kelompok sesat. Ya, ini diantara hal yang menjadi garis pemisah dan pembeda antara ahlus sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok lainnya, yaitu ketika seandainya dirasa adanya pertentangan antara akal dengan dalil nas, maka menurut ahlus sunnati wal jamaah yang harus dimenangkan itu apa? Nas, ayat, hadis. Ya, itu yang harus dimenangkan, itu yang harus didahulukan, dan akal harus tunduk terhadap nas tersebut. Beda dengan kelompok-kelompok sesat, di mana bagi mereka kalau seandainya ini terjadi, maka yang mereka dahulukan apa? Akal ketimbang dalil Al-Quran dan as-sunnah. Dengan prinsip keliru tersebut, maka timbullah sejumlah akidah yang menyimpang disebabkan banyak dari ayat dan hadis yang ditolak gara-gara anggapan tidak sesuai dengan akal. Demikian. Padahal tadi kita katakan, kalau akalnya beres itu pasti akan sesuai. Ketika dirasa tidak sesuai, maka akalnya yang enggak beres. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di paragraf bawahnya ada 3 alasan. Ada 3 alasan mengapa harus selalu mendahulukan dalil Al-Quran maupun as-sunnah ketimbang akal. Itu ketika seandainya dirasa ada pertentangan, ya, ada 3 alasan nih, 3 argumen, ya, kenapa ahlus sunnati wal jamaah selalu memenangkan dalil Al-Quran dan as-sunnah ketimbang akal. 3 alasan. Lihat di paragraf bawah, di baris yang kelima setelah titik. Karena Al-Quran dan as-sunnah ma'sum. Ketemu ya? Nah, ini perhatikan, catat ya. Yang memegang alat tulis diberi tanda, kasih nomor. Alasan pertama, 1, karena Al-Quran dan as-sunnah ma'sum. Ma'sum itu terjaga dari kesalahan. Sedangkan akal tidak ma'sum. Ini alasan pertama nih. Mengapa kita harus selalu mendahulukan dalil Al-Quran dan as-sunnah ketimbang akal di dalam berakidah khususnya. Alasan pertama ialah karena yang ma'sum itu Al-Quran dan as-sunnah, bukan akal. Demikian. Tidak ada hujjah yang menunjukkan bahwa akal itu maksum. Nggak ada. Tidak ada hujjah yang menunjukkan bahwa akal manusia itu maksum. Tidak mungkin salah, pasti benar. Nggak ada hujjahnya. Tapi kalau hujjah yang menyatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu maksum,
terjaga dari kesalahan, pasti benar, maka banyak hujahnya. Demikian. Ini ini alasan pertama, mengapa kita selalu mendahulukan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ketimbang akal. Ini alasan yang pertama. Ya. Antara yang maksum dengan yang tidak maksum. Masa yang didahulukan yang tidak maksum, paham itu ya? Antara yang maksum dengan yang tidak maksum, tentu hendaknya yang dimenangkan adalah yang maksum. Itu. Alasan kedua, Al-Quran dan As-Sunnah tetap paten, sedangkan akal berubah-ubah. Ini alasan kedua ini. Makanya bodoh bin jahil lah itu. Kalau dalam berakidah ini selalu memenangkan akal ketimbang dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Alasannya kedua ini. Karena dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu sabit, tetap paten. Ya. Demikian. Beda dengan akal yang kondisinya selalu berubah-ubah. Masa sesuatu yang selalu berubah-ubah dijadikan sumber akidah? Itu, paham itu ya? Kalau sumber akidahnya itu selalu mengalami perubahan, ya berarti akidahnya pun juga akan berubah-ubah. Seakan-akan akidah menjadi mainan yang bisa dirubah kapan saja, gara-gara sumbernya berubah-ubah. Kondisi akal. Demikian. Ini nggak benar ini. Ya, akidah yang benar itu akidah yang tetap paten, tidak menerima perubahan, tidak menerima revisi, tidak menerima penambahan dan pengurangan. Akidah yang dahulu diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah akidah yang harus kita yakini sekarang. Itu, nggak ada beda. Demikian. Ini nih, ini alasan kedua. Ya, karena ayat-ayat Al-Quranul Karim jelas, ya, jumlahnya jelas, ya, Al-Quranul Karim sudah baku, tidak akan ada lagi ayat yang turun, sudah selesai. Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya sudah wafat, tidak ada lagi sabda yang bertambah. Ini namanya sumber yang paten, yang tetap. Demikian. Maka inilah yang kita menangkan ketimbang akal yang selalu mengalami perubahan. Alasan yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Ini kita bicara akidah, itu bicara berbagai perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang akhirat, keadaan-keadaannya. Masa yang dijadikan sumber itu akal manusia yang terbatas? Enggak benar ini. Ya. Dalam masalah akidah itu kita akan bicara tentang sifat-sifat Allah. Bicara tentang keadaan-keadaan akhirat, yang itu semua tidak akan bisa diketahui kecuali melalui dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun akal manusia itu terbatas, tidak akan bisa menjangkau. Ya, masa sesuatu yang terbatas malah dijadikan sebagai sumber akidah? Itu ya. Ini tiga alasan. Ya, ini tiga alasan. Oleh sebab itu ada perkataan bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di buku ini tidak disebutkan. Beliau mengatakan begini, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Kata beliau begini, pegang kuat-kuat ucapan beliau ini. Sesungguhnya akal itu punya batas yang dia berhenti padanya. Sebagaimana penglihatan mata punya apa? Batas yang dia berhenti padanya. Jadi akal itu seperti halnya penglihatan manusia yang ada apa? Batasnya.
Sebagaimana penglihatan mata kita tidak bisa menembus apa yang ada di balik dinding, demikian pula akal nggak bisa menjangkau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjangkau ya perkara-perkara terkait akhirat. Semuanya itu hanya bisa dijangkau, diketahui dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika demikian keadaannya, masa yang dimenangkan akal daripada dalil? Itu. Paham ya? Ini harus waras dalam hal ini ya. Demikian. Mereka itu kelompok-kelompok sesat ya, ahli bid'ah itu mengklaim diri mereka ini orang-orang cerdas. Padahal ketika mereka memenangkan akal ketimbang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu alamat kebodohan. Nah itu ya, mengaku cerdas tapi sebetulnya bodoh. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Udah mau habis. Mungkin sampai sini dulu materinya. Ya, kita perlahan-lahan tapi bisa diresapi dan dipahami dengan baik. Sebelum ya dibuka kesempatan soal jawab ya. Ini penting kita belajar manhaj, belajar akidah. Terlebih lagi di hari-hari sekarang. Ya. Di mana kita dapati naudzubillah. Ya. Fitnah syubuhat begitu deras. Di mana fenomena yang mengerikan itu sekarang, yang putar balik meninggalkan manhaj salaf, itu bukan cuma ikhwan-ikhwan kajian biasa, tapi sebagian dari para ustadz itu. Ini yang dulunya katanya ustadz salaf itu. Lalu belakangan putar balik. Ini ngeri ini. Ya, syubhat menyambar itu. Ya. Ini ngeri ini, ya, bermunculan yang seperti itu, ya. Yang dulunya katanya ustadz salaf ya. Kemudian putar balik malah menyerang dakwah salaf sekarang. Gara-gara terjebak syubhat dan seterusnya. Ini ngeri, ya. Makanya pengajian-pengajian seperti ini harus disemarakkan, ya. Demikian. Harus semangat, ya, harus serius mengkajian seperti ini. Jangan kalau kajian itu maunya tema-tema yang cinta-cintaan mulunya maksudnya. Ini ada sekarang gaya-gaya pengajian kayak begitu ya. Maunya kajiannya yang cinta-cintaan mulu. Nggak mau bahas manhaj, nggak mau bahas akidah, nggak benar ini. Pantesan jamaahnya kaleng-kaleng kualitasnya. Saya katakan ya, ini kalau jamaah ya milih-milih kajian tuh selalu temanya maunya yang cinta-cintaan mulu, nggak mau bahas manhaj, nggak mau bahas akidah, itu hasilnya kualitas kaleng-kaleng. Ya, jamaah yang manhajnya kokoh, akidahnya kokoh, itu yang ngaji seperti ini harus dibahas. Ya, bukannya tidak boleh bahas pembahasan rumah tangga, boleh, tapi jangan itu mulu. Ini harus dibahas yang seperti ini. Ya, demikian. Baik, demikian materinya. Diberi tanda ya. Nanti kita lanjut lagi halaman 17. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang disampaikan sebelum diakhiri. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada ditutup. Cukup? Tidak ada? Baik kalau gitu dicukupkan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.